Dan hari ini saudara, tema yang saya bawakan adalah, benarkah Allah tidak adil? Saudara, ada sebuah sekolah, mereka mau mengadakan reuni akbar. Dan yang diundang adalah para lulusan dari sekolah itu yang sudah tersebar di berbagai penjuru negara. Dan acara tersebut berjalan sukses dan lancar. Semua yang diundang terlihat begitu gembira. Tapi saudara, di tengah kegembiraan itu, ternyata dilihat ada sesuatu perbedaan di antara para murid-murid itu. Di mana mereka yang sebelumnya adalah murid-murid yang lulus dengan ijazah yang sama, namun beberapa puluh tahun kemudian, ternyata tiap orang memiliki tingkat kehidupan yang berbeda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi artis. Tapi ada juga yang menjadi cleaning service, tukang ojek, atau bahkan ada yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran. Saudara, apakah ini semua karena Tuhan memberikan berkatnya dengan pilih kasih? Sehingga mungkin ada sebagian orang mengatakan, kok Tuhan gak adil sih? Lalu ada juga yang mengatakan, life is not fair. Tapi kemudian orang juga mengatakan bahkan banyak orang yang mungkin merasakan hidupnya susah akan bertanya, why God is not fair? Sebetulnya saudara, masih banyak ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Misalnya, mengapa ya saya tidak sesehat orang-orang lain? Mengapa ya saya tidak secantik dia? Mengapa ya saya lahir dari keluarga yang tidak kaya? Mengapa ya keluarga saya seperti ini? Atau mungkin ada orang yang merasa sudah hidup sesuai firman Tuhan, tapi hal-hal buruk masih tetap terjadi dalam hidupnya. Sehingga akhirnya mereka menuduh bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak mau mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Pernahkah saudara bertanya dan mengalaminya? Ingat saudara, di mana Allah adalah Allah yang sejati. Dan sebagai Allah yang sejati, haruslah Allah yang adil. Dan adil tidak sama dengan sama rata. Jadi, benarkah Allah tidak adil? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena pertama, karena dosa mengakibatkan penderitaan. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, dosa telah mengakibatkan penderitaan di dunia ini. Jadi sebenarnya segala penderitaan yang ada di dunia ini itu adalah akibat dari dosa manusia. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Dan kehidupan manusia di Taman Eden, mereka dalam suasana yang damai dan indah. Dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Sang Pencipta. Namun pada waktu Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di mana melanggar berarti memberontak terhadap kehendak Allah. Dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akibatnya manusia jatuh di dalam dosa. Yang menyebabkan
hubungan manusia dengan Allah terputus. Yang berakibat manusia menjadi seteru Allah. Dan bukan saja hubungan manusia dengan Allah itu terputus, tapi kehidupan manusia di dunia ini menjadi menderita, terkutuk. Mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai manusia keturunan mereka, yaitu kita semua sampai hari ini. Hidup manusia menderita di muka bumi ini. Contoh penderitaan dari segi jasmani. Manusia atau wanita akan merasa sakit waktu bersalin. Manusia juga harus bersusah payah bekerja untuk mencari nafkah. Manusia juga mengalami penderitaan jasmani, yaitu sakit penyakit, sampai akhirnya mengalami kematian. Contoh penderitaan dari segi rohani. Manusia dihantui perasaan takut, saling menuduh, rasa malu, rendah diri, dan mengalami kegelisahan dan kecemasan. Contoh penderitaan dari segi lingkungan sosial. Terjadi permusuhan antara manusia dengan sesama, manusia dengan makhluk hidup lainnya. Tanah menumbuhkan semak belukar dan rumput duri, sehingga manusia harus mengolahnya dengan bersusah payah untuk mendapatkan hasil. Dan jika kita lihat saudara, kualitas hidup manusia tidak semakin baik, tapi kehidupan manusia semakin memburuk. Dari waktu ke waktu kita melihat dosa semakin bertumbuh dan berkembang, kejahatan semakin merajalela, dan moral manusia semakin rendah. Dan ini semua disebabkan karena dosa ketidaktaatan manusia terhadap Allah yang menyebabkan bencana, penderitaan, dan kesusahan di dunia ini. Kita lihat contoh dalam Alkitab ketidaktaatan yang mengakibatkan penderitaan. Saul contohnya, ketika dalam keadaan terdesak oleh kehadiran pasukan Filistin, Saul ini gak sabar menunggu petunjuk dari Nabi Allah yang bernama Samuel untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Akhirnya Saul dengan berani, dia mengambil alih tugas Nabi Allah, yaitu memberikan korban bakaran bagi Tuhan. Padahal dia tahu tindakannya ini adalah melanggar firman-Nya. Tapi Saul tetap melakukannya. Akibatnya apa saudara? Saul ditolak oleh Tuhan dan kerajaannya tidak kokoh. Contoh kedua, ketidaktaatan yang mengakibatkan penderitaan. Istrinya Lot. Malaikat sudah memberitahukan jangan menoleh ke belakang, jangan melihat kota Sodom. Tapi istri Lot tetap melakukannya. Sehingga akibatnya istri Lot menjadi tiang garam. Saudara, saya membaca sebuah cerita. Ada seorang perwira TNI Angkatan Darat yang berpangkat letnan kolonel. Dia dipecat dari dinas militer. Selain itu juga dia dihukum penjara selama 5 bulan. Letkol yang berinisial MI ini, dia dipecat dari dinas militer akibat ketahuan berselingkuh dengan seorang pegawai negeri sipil yang berinisial MA yang merupakan bawahannya. Dan perselingkuhan ini saudara antara Letkol MI dan MA ini terbongkar akibat adanya kesaksian dari istrinya Letkol MI ini. Karena pada suatu hari si istri mendapati telepon seluler di dalam lemari suaminya. Dan ketika istri ini membuka telepon seluler itu, ternyata dia hanya mendapati satu nomor telepon yang tidak dia kenal. Lalu akhirnya istrinya menelepon nomor tersebut. Dan ternyata yang mengangkat nomor telepon itu adalah MA, selingkuhan suaminya. Dan dari situlah
terbongkar perselingkuhan antara suaminya dengan bawahannya. Dan akhirnya kasus ini dibawa ke sidang militer. Dan sidang militer menjatuhkan hukuman Letkol MI dipecat dari dinas militer dan harus mendekam dalam penjara selama 5 bulan. Dan tidak itu saja, ternyata istrinya mengajukan gugatan cerai. Saudara, Letkol MI yang jatuh di dalam dosa, dia harus membayar mahal ketidaktaatannya kepada Tuhan, sehingga akhirnya hidupnya menderita. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan atau kesusahan. Tapi mari saudara, mari koreksi diri. Apakah penderitaan atau kesusahan yang saudara alami ini, itu adalah akibat dari dosa yang saudara perbuat? Atau duri dalam daging yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara? Kalau itu adalah akibat dari dosa yang saudara perbuat, saudara harus bertobat. Tapi kalau itu adalah duri dalam daging yang Tuhan izinkan, minta kekuatan dari Tuhan agar saudara dapat menanggungnya. Amin. Yang kedua, benarkah Allah tidak adil? Jawabannya tidak. Alasannya karena Allah memberikan Kristus sebagai jalan keluar. Kita baca dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sama-sama kita katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Allah itu adil. Karena itu dia memberikan jalan keluarnya. Tapi kalau Allah membiarkan manusia binasa, berarti Allah tidak adil. Mulai dari Taman Eden sampai hari ini, semua manusia sudah berdosa dan melanggar perintah Tuhan. Tidak peduli sekecil apapun dosa, itu memiliki konsekuensi atau penalti yang disebut dengan kematian atau maut. Lalu apa yang dimaksud dengan maut atau mati di sini? Mati dalam arti akibat dosa adalah kematian kekal. Lalu bagaimana caranya agar terbebas dari dosa? Maka harus ada harga yang setara dengan nyawa, yaitu kematian sebagai ganti dosa. Karena dosa tidak dapat digantikan atau dibayar dengan cara apapun. Tidak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Tidak bisa digantikan dengan amal ibadah. Dan itu sama dengan hukuman mati di pengadilan. Yang tidak dapat dibayarkan atau dilunaskan dengan cara apapun. Sehingga satu-satunya jalan, Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mengambil alih hukuman atas dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena manusia tidak mampu menebus dirinya sendiri. Yesus harus mati di atas kayu salib. Salib melambangkan atau merefleksikan keadilan Tuhan. Sekaligus juga salib melambangkan atau merefleksikan kasih Tuhan yang besar. Di satu pihak, Allah itu adalah Allah yang maha adil. Dia konsekuen dengan penerapan hukum. Tapi di lain pihak, Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Sehingga dia mengampuni orang. Tapi dia tidak dapat mengampuni seseorang dengan seenaknya. Karena terkait dengan kemahaadilan Allah. Sehingga orang yang berdosa harus mendapat hukuman. Sebagai Allah yang maha adil dan maha suci, setitik dosa pun itu harus dipertanggungjawabkan dalam prosedur penghakiman yang paling konsekuen. Sebagai Allah yang maha adil dan maha suci,
Allah menuntut keadilan dan kesucian yang paling absolut. Karena itu saudara, dia tidak mungkin dikatakan Allah yang maha adil kalau dia hanya membiarkan atau melupakan kesalahan seseorang tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Jadi sekarang saudara kita tahu bahwa adil itu berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Allah itu adil, berarti Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dan dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Suatu hari saudara, ada seorang wanita muda, dia ditangkap di sebuah diskotik. Karena saat itu diadakan razia narkoba oleh aparat negara. Lalu wanita muda ini dibawa ke meja hijau dan jaksa membacakan tuntutan atau dakwaannya. Tak lama kemudian hakim bertanya, apakah Anda merasa bersalah atau tidak? Lalu gadis muda itu mengaku bersalah, minta ampun dan ingin bertobat. Namun sang hakim yang adil itu tetap mengetukkan palunya, memberikan denda sebesar 10 juta rupiah kepada wanita muda itu. Atau dia harus mendekam di dalam penjara selama 3 bulan. Tiba-tiba saudara, terjadi sesuatu hal yang mengagetkan semua orang yang ada dalam sidang. Mengapa? Karena hakim itu turun dari kursinya, melepaskan jubahnya, dan berjalan menuju bangku terdakwa sambil mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah dari dalam tasnya untuk membayar denda gadis tersebut. Mengapa? Karena ternyata hakim itu adalah ayah dari gadis tersebut. Walau bagaimanapun cinta seorang ayah kepada anak gadisnya, tetapi dia adalah tetap seorang hakim yang adil. Karena itu dia tidak dapat berkata, aku mengampunimu karena kamu menyesal dan ingin bertobat. Atau mungkin dia berkata, karena cintaku sebagai bapak kepada anak gadisku, aku mengampunimu. Tidak bisa saudara. Karena hukum keadilan tidak memungkinkan sang hakim mengampuni dosa anaknya dengan sesukanya tanpa prosedur harga. Maka dia yang begitu mengasihi anak gadisnya harus bersedia turun dari kursinya, melepaskan jubah kehakimannya, dan menjadi wali membayar denda. Dan inilah saudara, jalan satu-satunya bagi seorang hakim yang adil untuk memberikan pengampunan bagi terdakwa yang sangat dikasihinya. Saudara, hakim berbuat adil karena dia menghukum kesalahan. Tapi dia menanggung buat anak gadisnya. Dengan kata lain, hukum harus tetap dijalankan. Tapi kasihnya hakim itu melampaui kesalahan anak gadisnya. Dan kalau manusia saja bisa melakukan itu, pasti Tuhan kita mampu melakukannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau menerima keadilan Tuhan, maka terimalah Yesus Kristus dalam hidupmu. Karena disitulah keadilan Tuhan dilaksanakan terhadap Kristus. Dan dari situlah kita mendapatkan kasih. Saudara, saya tidak tahu ketidakadilan apa yang sedang saudara alami saat ini.
Dan mungkin saudara juga tidak ada jawabannya. Sama seperti orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Atau orang-orang yang berada di dalam atau di sebuah negara yang sedang berperang. Tapi kadang saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak ada jawabannya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi bersabarlah dan tetaplah yakin bahwa Allah itu adil dengan melihat Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang ketiga, karena ada rencana khusus dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan. Kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-28, sama-sama kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika ada hal-hal yang kurang baik terjadi di sekitar kita, misalnya ada orang cacat, ada orang yang sakit jiwa, atau orang-orang yang mengalami kesusahan, cenderung kita menghakimi atau kita memiliki respon yang negatif. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita itu adalah hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan pakai itu sebagai cara dan sarana untuk membentuk, untuk mempersiapkan dan menggenapkan rencananya. Seperti halnya dalam Yohanes 9 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ketika ada hal yang kurang baik terjadi, ada seorang anak yang dilahirkan buta. Lalu murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, salah siapakah ini? Sehingga dia bisa seperti ini. Apakah salah orang buta ini, si anak ini? Atau salah orang tuanya? Namun kita lihat saudara, Yesus memberikan jawaban yang tidak pernah kita pikirkan. Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, kadang apa yang kita lihat sebagai penderitaan atau ketidakadilan, sesungguhnya itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Contoh, Yusuf, dia dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya di Mesir. Lalu di Mesir dia didakwa dengan tuduhan palsu. Sehingga akhirnya Yusuf masuk dalam penjara. Kita lihat, iblis memakai saudara-saudara Yusuf untuk mendatangkan kejahatan. Tapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yusuf mengalami ketidakadilan, tapi Yusuf yakin dan dia tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana dan misi khusus bagi hidupnya, yaitu memelihara sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, menjadi alat untuk menggenapkan misi keselamatan. Jadi saudara, jelas bahwa orang itu bisa menderita sama sekali bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah mempunyai tujuan tertentu untuk kemuliaannya melalui penderitaan orang tersebut. Nick Vujicic, dia adalah seorang yang lahir dengan keadaan cacat yang sangat langka, di mana cacatnya ini atau penyakitnya ini disebut dengan tetra amelia, di mana Nick Vujicic tidak memiliki lengan mulai dari bahu, dan dia hanya memiliki satu kaki kecil dengan dua jari yang tumbuh dari paha kirinya.
Dan lebih dari itu, dia adalah seorang yang sangat sehat. Namun kekurangannya itu saudara, membuat dia diolok-olek oleh teman-temannya waktu dia di sekolah. Sehingga akhirnya dia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong tumbuhkan tangan dan kakiku supaya teman-temanku tidak mengolok-olokkan aku. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Tangan dan kakinya tidak bertumbuh. Sehingga akhirnya Nick Vujicic menjadi depresi. Dan di umurnya yang ke-8 tahun, ia pernah mencoba bunuh diri. Ketika dia mau menenggelamkan tubuhnya di dalam bak mandi, tiba-tiba dia melihat penglihatan, di mana dia melihat ketika dia meninggal, orang tuanya menangis sejadi-jadinya di kuburan anaknya. Dan hal inilah yang membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan akhirnya Nick bertobat dan Tuhan memampukan dia untuk memandang hidupnya secara baru dalam kondisinya yang penuh dengan keterbatasan. Dan Tuhan memakai Nick Vujicic menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan Nick menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan dia dipakai di berbagai negara. Nick berkata, jika saya mampu mempercayai Tuhan dengan kondisi saya, maka saudara pun mampu mempercayai Tuhan dalam kondisi saudara. Nick yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang baik dan khusus bagi hidupnya. Dia berkata, hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi hidup adalah juga untuk kepentingan Tuhan. Dan Nick dengan segala keterbatasan dalam hidupnya, ia tetap melayani Tuhan dengan cara dan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Pekerjaan Allah pun dinyatakan dalam hidupnya. Seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup Bartimeus, seorang buta sejak lahir. Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Saudara, melalui ini kita diajar, jangan sembarangan menghakimi orang. Pada waktu saudara melihat ada orang yang mengalami kesusahan. Tapi kalau saudara sendiri yang mengalaminya, bersabarlah saudara dan tetap menantikan Tuhan. Maka saudara akan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan mulai hari ini, jangan pernah berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Hanya karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan. Tapi tetaplah bersyukur apapun kondisi saudara. Dan tetap yakin dan percaya. Sebagai Allah yang maha adil dan maha kasih. Allah akan terus menolong, memelihara, dan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat bertahan dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan dan kesulitan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin lagi mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sejati, Allah yang maha adil. Walaupun kadang kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Tapi ajari kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk tetap beriman dan percaya apapun yang Tuhan izinkan adalah baik. Karena Engkau tidak pernah berbuat salah dan Engkau melakukannya karena ada tujuan tertentu
yang terbaik untuk hidup kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami akan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah kami menjadi alat-alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.